bisa bahaya buat si janin dalam tumbuh dan kembangnya. Nah, berkaitan itu saya hubungkan dengan pertanyaan Ibu tadi. Stunting itu apa sih sebenarnya? Gitu ya. Saya mau jabarkan dulu definisi. Kalau stunting adalah perawakan pendek pada anak. Ya. Di situ nanti kenapa biasa pendek? Karena perawakan pendek itu ada dua, Bu. Mungkin karena genetiknya atau mungkin karena memang ada kelainan tersendiri yang dia bawa. Nah, kalau genetik ya los lah, mama bapaknya mungkin pendek dua-dua, jangan ngarap.com anaknya tinggi. Ah, ya kan? Tapi kalau dia patologis, inilah salah satu maksudnya stunting, ya. Kenapa bisa terjadi? Karena kekurangan nutrisi. Makanya penting bagi ibu yang selama hamil, tolong konsumsi makanannya, ya. Kemudian setelah anak itu dilahirkan, pastikan dia mendapatkan ASI, pastikan dia mendapatkan MPASI, pastikan dia mendapatkan imunisasi, dan pastikan juga hak dia untuk mendapatkan evaluasi untuk pertumbuhan dan perkembangan si anak. Nah, faktor-faktor ini yang penting harus kita sampaikan kepada ibu-ibu supaya kita bisa mendeteksi lebih awal. Jika memang stunting terdeteksi di awal kehidupannya di bawah 2 tahun, insya Allah perubahannya pasti normal 70-90% keberhasilannya. Nah, jadi itulah yang kita berkoar-koar di mana-mana tentang stunting. Itu kita harus komitmen antara kita dengan si ibu dan si ayah. Bagaimana mengejar ketertinggalan. Jadi di USG pun, jadi kalau saya ralat di 6 bulan pertama kelahiran si anak gitu untuk stunting itu saya ralat. Sejak dalam kandungan sudah bisa diterdeteksi anak itu stunting. Karena kita bisa lihat berapa ukuran janin tersebut dari bulan ke bulan. Ya, jadi bukan dari 6 bulan pertama kehidupan. Tetapi kalau kita deteksi sejak awal, mungkin keberhasilannya bisa 70-90%. Ya, jadi tergantung pada nutrisinya. Penting di sini. Itu aja yang mau saya garis bawahi ya, Bu ya, untuk pertanyaan Ibu. Saya rasa sudah menjawab ya, Bu ya, tentang stunting. Kemudian masalah pertanyaan yang kedua tentang imunisasi. Nah, imunisasi kata si Ibu tadi boosternya nggak dapat, belum dapat gitu. Nah, kalau yang pertama, yang primernya sudah diberikan, ya insya Allah daya tahannya kan ada. Cuman diharapkan dengan booster sebaiknya dilakukan. Itu ada masanya, kan ada penurunan dari kadar imunisasi yang sebelumnya. Nah, jadi kalau diharapkan dengan pemberian itu bisa menambah lagi imunitas tubuh si anak itu lagi di kemudian hari. Itu saja sih fungsi dari booster itu. Kalaupun tidak dilakukan tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau sebaiknya dilakukan boosternya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sama ibu-ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat ibu-ibu. Jadi kita bisa lanjut ke acara selanjutnya adalah peringatan Hari Anak Nasional yang memang sudah kita tunggu-tunggu dari tadi ya kan. Sudah resah dan gelisah anak-anak ya kan. Alhamdulillah. Jadi pagi ini kami sebenarnya ingin mau menyampaikan juga sebenarnya. Kami ada memilih beberapa anak ya. Bukan artinya membedakan tidak ya. Tapi kami melihat dengan rutinitas ibu-ibu membawa anaknya kontrol ke tumbuh kembang dan juga di rehab medik gitu ya. Jadi kami ada beberapa nama, ada 5 anak yang kami ambil untuk mungkin mendapat hadiah penghargaan gitu. Supaya apa? Jadi support untuk yang lain-lainnya gitu. Walaupun sekali setahun acaranya ini, tapi itu sangat berarti. Artinya apa? Ada perhatian dari kami rumah sakit ini pada ibu-ibu yang datang ke sini membawa anak-anaknya, dan kami besar harapan kami insya Allah apa yang kami lakukan ini baik untuk anak-anak di kemudian hari ya. Walaupun dia memiliki keterbatasan, tetapi dengan rutinitas yang dilakukan oleh ibu-ibu sekalian, insya Allah anak-anaknya juga akan bagus di kemudian hari ya. Baik, jadi mungkin ada perwakilan dari ini yang mau menyampaikan. Nggak ada, nggak usah. Nah, baik, kalau begitu sebelum saya sebagai dokter anak yang ada di tumbuh kembang ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian yang senantiasa nggak bosan-bosannya membawa anak, dan saya menandai semua wajah-wajah ibu-ibu ini karena memang
rajin betul datang untuk mengikuti yang namanya follow up rehabilitasi medik juga tetap dijalankan. Jumpa dengan saya walaupun kena repet dari saya tentang pertumbuhan dan perkembangan yang stuck begitu saja setiap bulan kadang-kadang mereka tiba-tiba tidak berani lagi menutup kuping. Pokoknya datang nggak apa-apa deh, kena ceramah sama Dokter Lorinda seketip aja gitu. Tapi kanetnya baik dok ya, seperti itu ya kadang-kadang disampaikan. Jadi alhamdulillah saya menikmati semuanya ini gitu ya kan. Dan saya dukung support itu dan saya senantiasa mau memberikan yang terbaik untuk ibu-ibu sekalian semua di sini ya. Jadi insya Allah Poli Tumbuh Kembang kita di Rumah Sakit Amri Tambunan ini senantiasa sangat bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Tolong sampaikan juga mungkin di luaran, di tetangga-tetangga atau apa dengan mungkin ada memiliki anak-anak yang memiliki keterbatasan, jangan lupa untuk membawa ke sini untuk konsultasi. Jadi khusus dari Serdang, ya, khusus dari Serdang tidak ada yang namanya pembayaran. Di sini sudah program khusus dari Serdang dengan syarat mutlak anak itu sudah harus ada dalam KK Deli Serdang. Itu dia gratis ya Bu ya, tidak ada. Tapi kalau dia punya BPJS, disarankan pakai BPJS langsung ke rehab medik dulu. Nanti dikonsultasikan dengan saya kembali dari rehab medik ke tumbuh kembang. Tetapi bagi sama sekali yang nggak punya BPJS, jangan khawatir. Tetap berhubungan dengan puskesmas di mana tempat kalian berada, minta surat aja rujukan dari mereka, tulisan aja dari puskesmas menunjukkan kalian warga dari daerah tersebut, sehingga di sini bisa dilayani langsung tanpa ada perantara. Ya, tinggal daftar ke depan, tinggal lapor ke depan sama pendaftaran. Ya, itu aja pesan penting yang saya sampaikan karena kebanyakan orang tuh bingung, nggak tahu gitu. Harus ada BPJS-nya dokter. Beberapa pasien ada seperti itu. Kalau jumpa sama dokter harus pakai BPJS, Alhamdulillah di sini tidak, karena ada program dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Layak Anak. Insya Allah semua warga Deli Serdang termasuk anak-anaknya dilayani dengan baik di Rumah Sakit Umum Haji Amri Tambunan. Mungkin itu, terima kasih yang saya sampaikan dan mudah-mudahan dalam satu tahun yang lalu dengan sekarang 1 tahun ini mungkin banyak ya kekurangan kami dalam memberikan pelayanan kepada ibu-ibu dalam melayani anak-anak ibu yang sudah selamat datang kontrol ke sini. Untuk itu kami segenap dari Tumbuh Kembang dan sekaligus dari manajemen Rumah Sakit Umum Haji Amri Tambunan memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu. Insya Allah ke depan kami akan berusaha lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan hadiahnya tadi. Baik, kita masuk ke pembagian hadiah. Nah, ini dar-dar nih. Siapa ya? Ada 5 orang yang kami pilih gitu. Tapi jangan kurang hati ya ibu-ibu ya. Bukan apa ini penilaian kami sehari-hari di sini yang kami nilai. Yang setiap saat bisa berjumpa dengan saya dan juga lebih semangat lagi untuk membawa anaknya ya supaya mengalami perubahan gitu ya. Oke, Bu Sabet, ada nomor nama-namanya? 1. Nah, 1 atas nama Mutia Zahra. Yang kedua Arumi. Yang ketiga Evan Rizky. Yang keempat Sabki. Dan yang terakhir Muhammad Saki. Oke, bagi yang disebut namanya ibunya boleh berdiri naik ke atas sini biar penerimaan hadiah ya. Ya. Kami dari RSUD Amri Tambunan mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2025.